أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه الذي قد بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Luqmanul Hakim Ustadz Najmul Hamdi SPT beserta Wakapurikulum Kesiswaan TU beserta yang tak kalah pentingnya para guru yang telah mewakafkan tenaga, pikiran untuk mendidik anak-anak kita di sekolah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jazakumullah khairan pada moderator yang telah memberikan waktu untuk bisa berbagi, saling tukar pikiran. Mudah-mudahan suasana kita pada hari ini dalam suasana kekeluargaan, saling mengisi dan saling menerima, saling mengingatkan di antara kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan pendidikan buah hati kita yang kita semuanya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari mizan hasanat kita, timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan juga setiap tetes keringat, ya walaupun keringat mungkin belum keluar pagi ini, masih suasana mendung berkah hujan tadi malam semalaman. Tetes keringat kita, tetes BBM yang sudah kita keluarkan, tenaga dan pikiran yang kita kerahkan, semuanya dipertimbangkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan pemberat kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kita lalui, pohon-pohon, rumput-rumput, kerikil, pasir yang kita lewati menjadi saksi insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulang pergi kita mengantar, menjemput anak sekolah, itu adalah bagian dari proses perjuangan yang tak bisa kita rupiahkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya. Syukur alhamdulillah sekali lagi pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kehidupan yang luar biasa besar yang patut kita syukuri tentunya. Sehat ini nikmat yang tak bisa kita rupiahkan juga.
kehidupan juga tak bisa kita rupiahkan. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling pantas untuk kita lakukan. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang mengundang ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur yang kita luapkan dengan amal ibadah kita. Selamat datang. Kemudian selanjutnya salawat dan salam. Mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, dan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Semoga salawat kita ini menjadi wasilah dan penyebab datangnya nanti syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan oleh sekolah kepada kami sebetulnya tema yang sangat biasa, namun berat untuk kita untuk kita jalankan. Biasa saja temanya, tentang yang menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab kita dalam menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab anak kita dalam beribadah. Ibadah itu memang sudah menjadi kewajiban kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini selain untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi ini, dan tujuan utama Allah menciptakan kita yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita ini adalah beribadah. Apapun yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita kemudian tidur lagi, bangun lagi, kata almarhum, kalau yang umurnya udah empat kepala ke atas masih ingat lagu itu pasti. Bangun tidur, tidur lagi. Semua aktivitas kita itu sebetulnya adalah bentuk wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan untuk ibadah yang rutin-rutin kita lakukan, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, akan bernilai ibadah. Maka dalam satu kaidah ajaran agama kita dikatakan an-niyah tufarriqu bainal adat wal ibadat. Niat itu yang membedakan antara yang kita lakukan itu rutinitas atau ibadah. Hanya sekedar gugur kewajiban saja, hanya sekedar seremonial saja, formalitas saja, atau ibadah. Niatlah yang menentukan apakah itu formalitas atau ibadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba kita harus mengingat terus tujuan Allah menciptakan kita ini, bahwa tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kata kunci dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang ibadah secara umum, kemudian beribadah secara khusus. Ibadah secara umum itulah aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kemudian bangun lagi dan tidur lagi. Semua itu adalah rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita, pikiran kita, fisik atau non fisik kita ini, semua yang kita lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus ibadah yang utama dari semua rukun-rukun yang ada di dalam agama kita, ibadah yang paling utama itu adalah ibadah sholat. Kenapa harus sholat? Karena ibadah sholat atau rukun Islam kita berupa sholat itu satu-satunya syariat
yang ditetapkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, satu-satunya yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang cukup melelahkan dan cukup panjang, dan itu merupakan bagian dari hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya beliau mengalami duka cita yang luar biasa, menyedihkan. Paman beliau yang menjadi tameng, pembela di garda terdepan, walaupun sampai akhir hayat beliau tidak masuk juga ke dalam Islam. Itulah hidayah. Karena hidayah itu bukan milik manusia, bukan kuasa manusia, tapi hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati. Karena itu jangan pernah kita lupa satu doa yang diajarkan Rasulullah pada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Nah, salat, kenapa harus salat? Tadi karena salat satu-satunya rukun agama kita yang ketika pensyariatannya itu, penerimaan syariatnya itu langsung dijemput oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra, dari perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram yang ada di Mekah Mukarramah, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau yang di Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis menembus 7 lapis langit menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat yang awalnya pertama kali ketika diturunkan kepada Rasulullah 50 waktu, lalu kemudian setelah didiskon jadilah 5 waktu dalam sehari dan semalam, 17 rakaat untuk sholat fardu kita. Nah, untuk pembiasaan dalam keseharian kita ini butuh perjuangan yang tidak mudah. Ternyata mengajarkan sholat kepada anak-anak kita, buah hati kita, tak semudah kita mengajarkan yang lain. Maka wajarlah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang kita bacakan tadi, di surat Thaha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah di surat Thaha ayat 132 ini, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Ada satu kata yang sangat unik di dalam ayat 132 surat Thaha ini, berbeda dengan kata di ayat yang lain. Allah pilih kata wastabir, bukan wasbir. Maknanya sama-sama memerintahkan untuk bersabar, tapi kata wasbir dan wastabir itu maknanya berbeda. Kalau wasbir itu bersabar biasa saja, dan pahalanya juga luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang maha luar biasa itu Allah perintahkan kepada kita wastabir, dari akar kata yang sama, sobaro. Cuman di situ ada satu tambahan huruf ta. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika kata dasarnya itu ditambahi satu huruf, maka semakin bertambah maknanya. Itulah kayanya bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa kita. Sabar, ya sabar saja. Haus saja. Tapi dalam bahasa Arab, tingkatan haus itu berbeda-beda. Atash, kemudian zoma, dan ada lagi tingkatan-tingkatannya, ada sekitar hampir 10 untuk kata haus saja dalam bahasa Arab, yang tingkatannya itu berbeda-beda. Dan begitu juga kata sabar, perintah untuk sabar, sabara isbir, bersabarlah. Tapi ketika Allah perintahkan untuk sholat, ketika kita akan mengajarkan kepada keluarga kita, memerintahkan kepada keluarga kita untuk sholat, itu Allah pilih kata wastabir.
banyak-banyaklah bersabar, kata Allah. Bukan hanya sekedar bersabar sekali saja, tapi berulang-ulang. Bersabar ketika kita mendirikannya. Bersabar kita menjaga waktunya. Menjaga waktu sholat itu, kalau kita tidak terbiasa, sulit. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan di antara afdal amal itu adalah as-salatu 'ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya, di awal waktu, itulah salat yang paling afdal, yang pahalanya itu luar biasa. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Thaha ayat 132 ini dengan pilihan diksi yang sangat tepat, luar biasa. Kata itu merupakan mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Setiap hurufnya memiliki mukjizat, makna yang sangat dalam. Ketika kita hari ini kita kaji, kemudian besok kita kaji ulang, dan seterusnya kita kaji ulang, akan kita temukan makna-makna yang baru yang tidak kita temukan hari ini, kita temukan besok, lusa, dan seterusnya. Tidak akan pernah habis ayat-ayat Al-Quran ini kita gali dan terus kita timba, tak pernah kering dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita harus menyadari juga bahwa buah hati kita dan kita semua yang terlahir ini dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, bersih. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia ini, dari rahim siapapun dia dilahirkan, mau dari rahim wanita muslimah, dari rahim wanita ghairu muslimah, yang lahir itu semua dalam kondisi fitrah, alal fitrah. Di antara para pensyarah hadis menyebutkan fitrah di sini maknanya adalah bersih, biasa, fitrah, suci. Ada yang menyebutkan lebih jauh lagi adalah alal fitrah di sini maknanya dalam kondisi Islam, dalam kondisi Islam, dari manapun, dari rahim manapun dia dilahirkan, dari muslimahkah, dari ghair muslimahkah, yang terlahir dalam kondisi muslim, semua bersih. Tidak ada yang lahir itu dalam kondisi membawa warisan, dosa warisan orang tua, dosa warisan nenek moyang, sehingga harus ditebus dengan tebusan-tebusan ketika dia hidup nanti. Tidak. Bagi kita dalam keyakinan agama ideologi kita, bahwa semua kita yang terlahir ini dalam keadaan suci fitrah. Lalu siapakah yang mewarnai kehidupan kita, kehidupan nenek moyang kita dulu, dan siapa yang akan mewarnai keturunan kita, buah hati kita yang tercinta ini? Fa'abawahu, kata Rasulullah, yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Yang paling utama itu menentukan adalah dari keluarga. Kemanapun dia pergi ke sekolah, mau merantau kemanapun dia, yang pertama kali itu yang memiliki, yang mewarnai, yang memberikan tinta titik-titik warna kepada anak kita itu adalah kita, keluarga, orang tua, yang paling bertanggung jawab pertama kali. Apakah anaknya nanti akan menjadi yuhawwidanihi, akan menjadi Yahudi, au yumajisanihi, apakah ia akan menjadi Majusi, au yunasiranihi, atau akan menjadi Nasrani atau beragama yang lain. Lalu kemudian pergaulannya juga itu sedikit banyaknya dipengaruhi bagaimana pola asuh dalam keluarga. Kemudian tetangga sekitar kita, masyarakat di mana kita tinggal, kemudian teman sepermainannya di luar, entah sama siapa mereka berteman. Maka keluarga adalah tempat yang paling utama. Al-usrah madrasatul ula. Keluarga kita adalah sekolah pertama kali di mana anak kita akan menempa pendidikan. Siapa lagi kalau bukan kita, orang tuanya. Maka orang tua kita juga semuanya ini perlu ilmu untuk bagaimana mengarahkan anak didik kita. Salah kita dalam mengarahkan
melenceng kita mengarahkan mereka, itu baliknya nanti akan susah. Ada ungkapan dalam syair bahasa Arab dikatakan, innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat. Ranting yang masih muda, yang masih kecil, dia kalau kita luruskan akan mudah kita membentuknya. Ibu-ibu, di rumah ada bunga ini enggak? Ada bunga bonsai enggak? Sekarang udah enggak ini lagi ya. Enggak populer lagi, enggak semarak lagi bunga-bunga ya. Bunga bonsai itu kita bisa membentuknya ketika dia masih muda, dibentuk dengan kawat-kawat gitu ya, dengan kawat-kawat. Tapi kalau dia sudah menjadi kayu yang keras, kalau kita luruskan dia bisa patah. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat, kata penyair Arab ini. Ranting-ranting yang masih kecil itu kalau kita luruskan dia akan bisa lurus. Bahkan tergantung bagaimana kita akan membentuknya. Selanjutnya apa kata penyair ini? Wala yalinu idza qawwamtahul khashab. Dan kayu yang sudah keras, kalau dia bengkok kita luruskan itu bisa patah. Bisa patah. Maka dari keluarga kita lah harus kita awali. Kita mengarahkan mereka. Bagaimana kita inginkan. Kita mau mewarnai anak kita dengan warna apa? Dengan warna biru, merah, jingga, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mempolanya, tapi juga tidak seperti apa yang kita rencanakan, tidak mesti begitu jadinya. Karena anak-anak kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi fitnah bagi kita. Bisa berpotensi menjadi fitnah, sumber fitnah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Sungguhnya di antara pasangan-pasangan kita, di antara anak-anak keturunan kita, itu fitnah, bisa menjadi fitnah. Istri yang punya suami, bisa jadi suaminya itu fitnah bagi istrinya. Ya, suami juga begitu, istrinya bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Dan anak-anak keturunan kita, buah hati kita, bisa menjadi fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Nah, maka untuk meminimalisir itu, ilmu tentang bagaimana kita mendidik anak kita sangat penting sekali. Jangan sampai kita terjun bebas. Nah, kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita pertama kali untuk membenahi solat kita. Jadi wajarlah solat itu dari ayat pertama sampai terakhir dalam Al-Quran berapa kali diulang-ulang tentang solat, dan selalu beriringan. Aqimus shalah wa atuz zakah, selalu beriringan. Bahkan ketika kita ingin mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus salat? Jadi ada ungkapan juga di dalam bahasa Arab menyebutkan, kalau kita sudah terbiasa mendisiplinkan diri kita dengan sholat, maka aktivitas-aktivitas yang lain itu akan terkondisikan. Kecermatan kita, kecerdasan kita dalam memanage waktu, kita sesuaikan waktu aktivitas kita yang lainnya itu dengan sholat. Artinya sholat menjadi barometernya. Jangan kita jadikan aktivitas selain sholat itu sebagai barometernya, tapi sholat adalah sebagai ukuran. Nanti waktu yang kita sesuaikan, misalnya menyusun jadwal belajar, kita sesuaikan dengan waktu sholat, bukan waktu belajar menyesuaikan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain itu harus patokannya adalah sholat. Dan Allah seperti yang tadi kita sebutkan di dalam ayat Allah ini, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepada kalian, kata Allah, kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki.
untuk menafkahi anak kalian. Allah tidak membebani kita dengan menafkahi anak kita pagi, sore, siang, malam. Allah tidak membebankan kita untuk menafkahi anak kita. Tapi kalau kita sudah penuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan rukun utama kita, salat tadi, maka Allah yang akan memberikan rezeki kita. Itu akan datang sendiri kepada kita. Nahnu narzuquk, kata Allah. Kami yang akan memberikan rezeki itu. Nggak perlu dikejar-kejar. Nggak perlu dikejar-kejar. Rezeki akan datang sendiri kalau kita sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Karena ibadah kita kepada Allah itu adalah hak Allah. Karena ada banyak macam-macamnya hak itu. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah terhadap hamba. Apa? Kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah itu kewajiban kita. Disembah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menunaikan hak Allah, kita sembah Allah, Allah akan tunaikan hak kita. Ibarat kalau bahasa kitanya, bahasa Acehnya, naha nahe. Kalau kita sudah kita tunaikan hak orang lain, kita berhak untuk menuntut hak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga harus sholat barometernya? Karena sholatlah yang pertama kali amalan yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diaudit dari sekian banyak amal ibadah kita adalah yang pertama kali salat. Kalau salat kita baik, salat fardu kita baik, kemudian diiringi dengan salat sunnahnya, rawatibnya, salat nawafil lainnya baik, maka insya Allah aktivitas yang lainnya itu akan menjadi baik. Tapi kalau amalan salat kita buruk, otomatis juga amalan-amalan selain salat itu akan menjadi buruk, karena efek dari ketidakberdayaan kita mengatur dan mengendalikan waktu salat kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak kita, ketika kita memberikan pendidikan anak kita untuk sholat, tentunya yang pertama kali adalah kita dulu. Maka pendidikan, metode mendidik yang paling ampuh itu adalah di berbagai kitab-kitab tentang metode-metode pendidikan. Yang paling ampuh dan paling berkesan itu adalah at-tarbiyah bil qudwah, mendidik dengan keteladanan. Mau berbuih-buih kita bicara, tapi kalau aplikasi kita di lapangan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak seperti yang kita sampaikan, itu nggak berpengaruh. Bahkan ketika nanti kita ingatkan anak kita, nak sholat, akan balik nanti kata-kata itu untuk kita. Ayah sendiri nggak sholat, mama sendiri nggak sholat, akan balik, akan menjadi bumerang. Maka at-tarbiyah bil qudwah ini sangat penting sekali. Sehingga ada ungkapan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata-kata dalam bentuk perbuatan, contoh dalam bentuk perbuatan itu lebih fasih, lebih tajam dan mengena daripada hanya sekedar kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada yang mengajak orang lain itu tanpa dia ngomong, tapi langsung berbuat. Itu justru lebih mengena. Seperti yang Rasulullah SAW sering contohkan kepada para sahabat-sahabat. Beliau tidak berbicara, tapi langsung berbuat, dan para sahabat melihat. Dan itu menjadi salah satu dari sunnah Rasulullah yang Rasulullah wariskan kepada kita. Itulah sunnah fi'liyah, sunnah yang sifatnya amaliyah kita, perbuatan yang patut kita contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang tua, bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin anak kita itu menjadi baik, dia perhatian dengan sholatnya baik, kita pertama kali yang harus baik dulu.
sambil kita memperbaiki diri kita, kemudian kita ajak anak kita sama-sama. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Kita perbaiki diri kita benahi salat kita benahi ibadah kita. Sembari kita membenahi diri kita, kemudian kita ajak anak kita sama-sama. Nah, ini luar biasa. Pendidikan yang kita mulai dari keluarga ini akan melahirkan nanti semacam MLM ya, multi level marketing kalau dalam bahasa bisnis itu. Anak yang berhasil melalui tangan kita, melalui didikan kita dengan izin Allah, kemudian anak kita nanti mengajak adik-adiknya, itu akan terus mengalir. Nanti anak kita ngajak kawannya menjadi pionir, menjadi soko perubahan dalam lingkungan kawan-kawan seangkatan mereka. Kita yang tadi awalnya mengajarkan mereka pertama kali itu akan mengalir juga kepada kita pahalanya. Kata Rasulullah apa? Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, mengajarkan, mengarahkan orang lain dalam hal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Bahkan kata Rasulullah, min ghairi ayyanqusa, tanpa sedikit pun pahalanya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapatnya double. Kita dapat pahalanya dari kita melakukan kebaikan itu sendiri, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kemudian dapat lagi nanti transferan dari orang-orang yang menjalankan kewajiban lantaran anak-anak kita, keluarga kita, sampaikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-lisanul hal afsahu min lisanil maqal. At-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan dengan keteladanan yang kita mulai dari diri kita ini sangat ampuh ya. Jadi jangan pernah kita merasa bosan memberikan contoh. Maka Rasulullah ketika dalam hal sholat ini beliau tidak main-main. Beliau mengatakan apa? Muru auladakum, kata Rasulullah, bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian, kata Rasulullah SAW, untuk mendirikan sholat. Mulai dari kapan itu? Wahum abna'u sab'in. Mulai dari usia mereka 7 tahun. Artinya di bawah 7 tahun itu, ya, kita belum diperintahkan untuk memerintahkan kepada anak-anak kita sholat. Baru memberikan stimulus-stimulus saja. Sehingga umur 7 tahun ini menjadi standar ya di negara kita untuk masuk sekolah dasar. Kenapa 7 tahun? Karena 7 tahun itu secara umum rata-rata memang dia memasuki usia mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya, dalam sesuai dengan tentunya kematangan usia mereka. Kadang kan berbeda-beda tergantung dengan latar belakang pendidikan di dalam rumahnya, itu juga sangat menentukan. Tetapi secara umum rata-rata usia 7 tahun itu rata-rata usia mumayyiz, bisa membedakan. Jadi jangan pernah kita merasa bosan. Jangan pernah merasa bosan. Sehingga dalam perintah Al-Quran itu kan wastabir alaiha. Jangan pernah kita merasa capek, lelah. Ketika kita ingatkan berulang-ulang. Memang mengingatkan anak-anak kita, memerintahkan anak-anak kita untuk sholat itu berbeda dengan puasa, haji, zakat. Nggak sama. Mengajarkan anak kita, mendidik anak kita untuk berpuasa itu cepat. Tidak seperti sholat. Jangan pernah kita merasa bosan. Ingatkan. Udah berulang-ulang nak, mama ingatkan, ayah ingatkan. Jangan tinggalkan sholat. Kalau sudah datang waktunya, lah kita sadarnya udah di usia 40 tahun ke atas. Sementara kita menuntut anak kita yang baru usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Ingin seperti yang sekarang kita sudah baru mulai istilah bahasa sekarang baru mulai hijrah. Anak kita baru usia 7 tahun mau langsung dipaksakan seperti kita sekarang. Berproses. Maka kata Allah wastabir 'alaiha. Bersabarlah terus, kuatkan terus perjuangan untuk bersabar, mengajak anak-anak kita, ingatkan mereka untuk sholat. Anak kita baru datang dari main.
Pertanyaan pertama itu seharusnya apa? Nak, bukan nak udah makan di rumah kakek belum misalnya? Bukan itu pertanyaannya. Tapi nak, sholat di mana tadi? Nak, sudah sholat zuhur belum? Sudah sholat asar belum? Biasanya mungkin di sini full day ya? Enggak ya? Kalau yang full day ya, mungkin sampai sore itu aman. Tapi kalau sampai siang asarnya mereka sholat di mana, kita mungkin kurang mengontrol kesibukan kita. Apalagi kayak kalau yang masuk kantornya sampai sore, jam 4 baru keluar atau jam 5 baru keluar. Anak kita tidak tahu mereka sholat di mana. Yang pertama kali kita tanyakan, nak, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Bukan tadi makan di mana? Sudah makan belum? Jangan dikhawatirkan masalah makan itu. Selama rezeki, selama memang masa expired kehidupan kita ini masih ada, belum berakhir, rezeki itu Allah akan datangkan sendiri. Walaupun tidak kita kasih makan, mungkin dia ke rumah kakeknya udah makan. Tapi pertanyaan yang harus kita tanya pertama kali adalah, tadi sholat di mana? Nah, sudah sholat belum? Atau ketika sudah datang sholat waktunya, yuk kita sholat bareng dengan ayah ke masjid. Kalau yang perempuan, yuk kita sholat di rumah. Jadi wastabir alaiha, berulang-ulang, nggak bisa sehari dua hari dibangunkan anaknya, susah. Memang begitulah adanya. Allah perintahkan kepada kita wastabir alaiha, bersabar, kita berproses mengajarkan, mengingatkan, berulang-ulang dan berulang-ulang. Jangan pernah bosan. Sampai kapan? Ya sampai kita udah nggak ada lagi. Bahkan mereka ketika sudah berkeluarga sekalipun, mungkin keluarganya, istri atau suami mereka jauh di luar daerah kita, ketika datang silaturahim ke rumah kita juga suatu saat nanti, udah sholat belum? Udah sholat zuhur belum? Udah sholat asar belum? Itu yang pertama kali harus kita pertanyakan. Sebagaimana Allah mempertanyakan kepada kita nanti di akhirat, memintai pertanggungjawaban kepada kita pertama kali adalah sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kata wastabir di dalam Al-Quran ini Allah sebutkan ada tiga yang maknanya sama tentang ibadah semua, ketiga-tiganya. Jadi memang beribadah ini tidak bisa hanya sekedar sabar, wasbir, tapi Allah tambah dengan huruf ta, wastabir, bersabarlah. Ada satu ayat lagi yang berkaitan dengan ibadah, ya, di surat Maryam ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Lagi-lagi berkaitan tentang ibadah. Fa'budhu kata Allah, wastabir. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan bersabarlah dengan ibadah yang kita lakukan itu. Selalu beriringan nih kata-kata ibadah dengan perintah untuk menjalankannya, menjaganya, dengan kata-kata wastabir, bersabarlah. Kalau di dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyebutkan makna wastabir itu bersabar ala fi'liha wasabri ala muhafazatiha. Bersabar, kita berproses ketika mempelajari sholat, ketika kita mempraktekkan sholat, ketika kita menjaga waktu sholat. Nah, menjaga waktu sholat ini juga sangat berat. Tadi di awal sudah kita ingatkan, kalau kita tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, alhamdulillah, ya, masuk waktu sholat, rasanya tidak tenang kalau kita tidak mampir dulu ke masjid. Kalau lagi dalam perjalanan, walaupun dalam perjalanan jauh, dalam jarak minimal, kalau dalam fikih itu standarnya 80 km sudah boleh dijamak atau diqasar. Tapi kalau ada kesempatan kita bisa mampir, kenapa tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ya akan menentukan amalan kita ini bisa menjadi baik atau tidak.
perhatian kita, fokus kita terhadap sholat juga akan menentukan ibadah kita yang lain akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menyibukkan dunia selain sholat, lalu kemudian kita lupakan sholat. Ketika kita menyibukkan aktivitas dengan aktivitas selain sholat di luar, maka Allah akan semakin sibukkan kita. Sesekali tidak masalah, tapi kalau selalu berkali-kali berulang-ulang, ini akan menjadi catatan yang akan menjadi penyakit dalam diri kita. Dan yakinlah, Profesor Dr. Al-Ghazali juga menyebutkan dalam tafsir beliau, seseorang ketika terlalu menyibukkan dengan urusan duniawi, lalu kemudian mereka menomorduakan sholatnya, maka Allah akan sibukkan, Allah akan jadikan aktivitas di luar sholat itu semakin menjadi alasan penting bagi mereka. Ada saja. Kenapa datang terlambat ke masjid? Lagi sibuk di kantor misalnya. Padahal kita bisa sesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, perhatian kita terhadap sholat ya, bisa terus kita tingkatkan, dan saling mengingatkan di dalam keluarga ini penting. Tidak bisa pendidikan itu hanya dibebankan kepada satu orang saja, sepihak saja, kepada istri saja, kepada suami saja. Kita udah nggak sanggup di sekolah, di rumah misalnya kita titipkan di sekolah. Nah, sekolah itu bukan tempat reparasi, bukan bengkel. Pesantren juga begitu, bukan bengkel yang bisa menyulap anak dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Perlu ada kerjasama yang baik. Harus kolaborasi, suami dan istri berkolaborasi, keluarga besar kita juga, dan bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah kita. Saling menguatkan. Tidak bisa melepas anak kita, menitipkan anak kita, ya terutama di pesantren misalnya, yang full seharian sampai malam di boarding school. Nggak bisa seperti orang yang melempar batu ke kali, ke sungai. Batunya pergi kemana, lalu kemudian kita pergi kemana. Tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Perlu ada komunikasi yang baik, saling bekerja sama, dan saling berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan baik. Yang mudah-mudahan kerjasama yang baik ini dengan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan, yang kita inginkan anak tadi berubah menjadi baik, lalu kemudian kita mulai dari diri kita, dari contoh yang baik dari kita kedua orang tua kita, dari guru, dari kita juga sebagai tenaga edukatif di dalam lembaga pendidikan, pengaruh kepada anak itu bisa berpengaruh yang sangat besar dan positif. Yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus bersabar dalam memberikan contoh dan contoh yang banyak. Jadi yang pertama tadi Rasulullah merintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat, wa'mur ahlaka bis-sholati, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian sholat di saat umur mereka 7 tahun. Bukan berarti di bawah 7 tahun nggak perlu kita ajarkan, tapi kita biasakan mereka. Minimal kita ajak, kalau yang bapak-bapak ke masjid, kita ajak mereka ke masjid. Walaupun mereka di masjid kadang main, loncat sana, kejar sini, kejedut sana, kejedut sini nantinya. Itu bagian dari memperkenalkan mereka. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka pada saat kita mengingatkan mereka di usia 10 tahun. Dipukul di sini bukan pukulan yang menyebabkan cedera. Nah, sekarang ini masa-masa gencar-gencarnya hak asasi manusia. Bisa-bisa kita ingin baik mendidik anak kita, salah-salah kita malah gara-gara mendidik anak kita untuk sholat masuk penjara, dilaporkan oleh Komnas HAM. Ya. Jadi
Maksud di antara wadribuhum wahum abna'u asyrin itu di antara para pensyarah hadis menyebutkan, berikanlah contoh-contoh yang banyak berulang-ulang, karena kata-kata doroba itu bukan hanya berarti memukul, tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan makna doroba itu juga memberikan contoh. Doroballahu mathalan, doroballahu mathalan qaryatan, ya, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udah, mencontohkan. Artinya apa? 7 tahun tahap pertama kali kita memperkenalkan mereka kepada sholat. 10 tahun bukan berarti kita harus berhenti, tapi terus menerus wadribuhum, kita berikan contoh kepada mereka berulang-ulang tanpa kata bosan. Jangan pernah bosan. Iblis saja nggak pernah bosan, ya, nggak pernah putus asa. Kita harus mencontoh iblis dalam satu hal ini. Iblis itu nggak pernah dia kapok, ya, min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Iblis itu nggak pernah putus asa dia. Jadi kita belajar dari iblis dari hal tidak putus asa ini, tapi dalam hal kebaikan kita memberikan contoh, ya, mengajak anak-anak kita, mengingatkan mereka untuk ingatkan ibadah mereka, sholat mereka, jangan pernah putus asa. Termasuk juga jangan pernah tinggalkan doa. Upaya sudah kita lakukan siang, malam, pagi dan sore. Setiap sholat 5 waktu kita ingatkan, kita ajak, kita bolak-balik PP dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, setiap hari. Jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah kita mengandalkan hanya ikhtiar kita, ucapan saja. Kadang kita lepas dari satu hal ini, doa. Karena doa ini merupakan puncak ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jangan pernah kita mengandalkan upaya kita lalu kemudian kita tinggalkan doa. Bisa jadi kekuatan kita ada di doa itu, karena Allah yang maha memiliki hati, yang maha membolak-balikan hati tadi, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa nabi-nabi, ya, kepada anak-anak mereka. Mereka minta agar anak-anak mereka menjadi generasi yang mendirikan sholat. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimis salah. Doa Nabi Ibrahim itu, ya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Beliau doakan juga keturunan beliau, wa min dzurriyyati, anak-anak keturunanku, jadikan mereka orang-orang generasi yang selalu mendirikan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu, ya, sebagai pengantar kita tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, rasa tanggung jawab buah hati kita terhadap ibadah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Selanjutnya kami silakan ke moderator. Insyaallah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya tentang bagaimana cara menumbuhkan cinta tanggung jawab anak beribadah. Mungkin ada beberapa yang saya tangkap. Yang pertama dimulai dari kita dulu, ya, orang tua dulu sebenarnya. Diawali dengan keteladanan, kemudian sambil terus mengajak, dan juga jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Ustaz tentang bagaimana menumbuhkan cinta dan tanggung jawab anak terhadap beribadah. Maka kami persilakan, ya, dari Bapak atau Ibunya. Pada Ustaz silakan diberikan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya, nanti akan diberikan mic oleh para Ustaz saja. Ya, dari Bapak atau Ibu ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, silakan, Pak. Ya, Bapaknya, Pak. Yang ingin bertanya dari Bapaknya atau dari Ibu-ibu. Silakan, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya Mutiara Hanifah dari kelas 4 Putri. Ini tentang menanyakan kepada Pak Ustaz mengenai sholat tadi Pak. Perintah sholat sebagaimana yang diuraikan dalam ceramah kita tadi mulai dari Islam murah Pak ya. Rasulullah, sementara ada Nabi Ibrahim mendoakan agar anaknya tak mendirikan sholat. Itu realisasi dalam sholat nabi-nabi terdahulu dengan Rasulullah itu seperti apa? Kalau kita kan udah 5 waktu dulu Pak. Apakah mentauhidkan Allah itu atau dalam lahiriah tadi Pak yang 5 waktu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya tentang sholat. Selanjutnya mungkin dari Ibu ada yang bertanya Bu? Ya, silakan. Ya. Ada dari ibunya Bu yang ingin bertanya? Atau dari bapaknya lagi ada yang enggak? Bismillah. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah memberi kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Alhamdulillah, kami wali murid dari Ananda Hafiz kelas 4 Putra mohon tips dan saran dari Ustaz supaya kami dan anak-anak kami istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya, karena kami dapati dan kami juga mengetahui Ustaz salah satu dari orang tua yang dianugerahi banyak anak, dan kami mengetahui ananda-ananda dari Ustaz yang luar biasa istiqomah dalam beribadah. Mohon tips dan sarannya Ustaz. Syukran. Baik, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya, jadi kita kumpulkan lebih dahulu sebelum Ustaz menjawab. Ada Bapak Ibu? Baik, mungkin masih berpikir, kita silakan bagi Ustaz menjawab terlebih dahulu. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama tadi tentang sholat, syariat sholat sebelum Nabi Muhammad ya. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya juga, para nabi dan rasul itu ada ibadah sebelumnya. Puasa juga seperti itu. Nabi dan rasul sebelumnya juga ada syariat puasa. Cuman berbeda mereka. Puasa, syariat puasa kita dengan syariat puasa umat nabi-nabi sebelumnya itu berbeda. Mereka ada juga sholat, ada juga puasa, tapi berbeda dengan syariat yang ditetapkan kepada kita. Kalau kita hanya 5 waktu sholat sehari dan semalam untuk sholat fardu. Kalau umat sebelumnya itu lebih dari kita. Kemudian puasa juga seperti itu. Bukan hanya disyariatkan pada umat Nabi Muhammad, makanya di dalam syariat puasa itu kan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Begitu juga sholat juga begitu. Bagaimana sholatnya Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, umat Nabi Rasul dan Rasul terdahulu, mereka juga ada sholat yang tidak sama dengan kita. Begitu juga puasa seperti itu. Kalau kita kan puasa, ya kalau sholat 5 waktu, umat yang sebelumnya lebih dari 5 waktu. Maka sampai Nabi Musa kan mengusulkan, menyarankan kepada Rasulullah yang awalnya disyariatkan 50 waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi, minta lagi kepada Tuhanmu, kepada Allah agar diturunkan. Panjang itu hadisnya itu. Pertama 45 waktu, turun lagi Rasulullah, seolah-olah sudah mau final. Kemudian
disuruh naik lagi agar diturunkan lagi 40. Kemudian disuruh naik lagi, minta turunkan lagi pada Allah sampai akhirnya 5 waktu. Minta lagi, minta turunkan lagi. Rasulullah malu untuk minta diturunkan lagi. Nah, jadi umat-umat terdahulu juga ada ibadah sholatnya, ibadah puasa juga begitu. Bahkan di umat Nabi Muhammad kalau tentang puasa itu sempat puasanya tidak seperti sekarang. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dulu sebentar saja waktu iftarnya itu, ketika mereka terbangun udah langsung masuk waktu puasa lagi. Jadi begitu. Baik, itu mungkin wallahu alam, mudah-mudahan belum terpuaskan jawabannya Pak ya. Yang kedua ini tips. Ya alhamdulillah kami dianugerahi Allah, ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, titipan amanah, banyak sekali amanah yang Allah titipkan pada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankannya. 8 anak dari 1 istri. Yang paling kecil baru usia 2 bulan 20 hari. Tanggal 24 nanti genap 3 bulan. Apa yang kami lakukan di rumah mungkin sama seperti Bapak Ibu lakukan juga di rumah. Tidak ada yang istimewa. Apa yang tadi saya sampaikan itulah bagian dari pengalaman yang kami lakukan. Kami sangat rewel dengan anak tentang sholat. Seperti yang kita sampaikan tadi, anak kemana-mana mereka main. Ketika datang ke rumah, yang pertama kali kami tanya itu, udah sholat asar belum? Saling mengingatkan dan saling menguatkan. Yang abang, kakak mungkin mengingatkan adiknya. Saling membantu untuk saling menguatkan. Kita mulai pelan-pelan mengajarkan mereka untuk menjadi contoh yang kakak menjadi contoh untuk para adik-adiknya, begitu juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Kakak yang sudah bagus misalnya bacaannya, ajarkan kepada adiknya, begitu terus. Dan kita sampaikan tadi, kalau nanti kakak mengajarkan kepada adik, nanti adik pinter gara-gara kakak yang mengajarkan, kakak dapat pahala nanti terus menerus. Kita motivasi juga seperti itu, agar apa yang mereka lakukan itu merasa bukan sesuatu yang sia-sia. Ketika kakak mengingatkan adiknya untuk sholat, adiknya jadi ingat terus dengan sholat, nanti akan teringat sama kakaknya. Dulu kakak saya paling rewel tuh mengingatkan sholat, nanti teringat terus dia. Jadi selain kita bekerja sama, berkolaborasi, bapak dan ibu, suami dan istri, kita juga bekerja sama dengan anak-anak kita yang sudah mulai remaja, yang sudah bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya. Ya, tips itu kita tumbuhkan keteladanan kepada mereka. Ya, kalau masalah sesekali mereka ribut itu sudah menjadi dinamika dalam keluarga, itu pasti. Itu mungkin ya, tips yang sederhana biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, hanya terus berulang-ulang saja. Jangan pernah, tadi kita sampaikan, jangan pernah kita bosan dan merasa capek sampai keluar, ya Allah nak, capek kali bapak, ibu, tiap kali bapak ingatkan begini masih juga. Nah, jadi kita jangan pernah merasa kecewa, hari ini berulang lagi seolah-olah yang kemarin itu sia-sia. Sesuatu yang kita sudah sampaikan itu tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi catatan kebaikan kita, bagian dari upaya kita. Sebanyak apapun ikhtiar yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperhitungkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu mungkin ada yang mau sharing juga boleh ini. Ya, sharing session. Demikian wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab dua dari pertanyaan pembuka tadi. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali, kami persilakan, kami berikan waktu. Silakan Bapak Ibu, silakan yang ingin berdiskusi, yang ingin bertanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering juga pertanyaan juga. Saya punya anak perempuan 2. Tantangannya luar biasa. Jadi kalau yang saya dapat, sebaik-baik wanita adalah wanita yang beribadahnya di rumah, bahkan dianjurkan dalam kamar. Tapi anak saya yang besar ini, kalau saya ke masjid ikut. Tapi saya mengingatkan juga, nah sebaiknya anak perempuan itu ibadahnya di rumah. Ikut. Sampai kapan saya bisa bawa anak saya ke masjid yang perempuan? Pertama. Yang kedua, anak yang paling kecil masih umur 5 tahun. Jadi kalau ngajar dia sholat, ada titik jenuhnya. Saya masih belum paham untuk mengajarkan sholat. Baru 2 rakaat, udah itu sholatnya 4 rakaat. Kalau kita paksa nanti ngambek. Apakah kita mengajarkan sholatnya ketika dia jenuh, kita berhenti untuk memberikan kenyamanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak atas pertanyaannya. Saya langsung saja. Baik. Ya, menarik. Sebagian kita mungkin ada anak yang perempuan di dalam keluarga kita. Memang untuk anak perempuan, wanita, kalau tidak ada fitnah, itu sebaiknya sholatnya di rumah. Tapi kalau seandainya aman, tidak ada fitnah, tidak ada muncul fitnah, itu boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk kita ajak mereka ke masjid. Sampai kapan? Sampai kapan mereka bisa kita ajak untuk sholat ke masjid? Kalau memang mereka masih ingin ikut ke masjid, ya diajak saja sampai mereka lepas tanggung jawab dari kita. Yang penting catatan adalah aman dari fitnah. Karena sholat di masjid kan ada tempat khusus kalau untuk yang perempuan. Jadi tidak campur seperti yang dicontohkan di masjid. Mungkin sebagian masjid kita sudah ada hijabnya, kan lebih aman dia, tidak muncul fitnah. Ya sampai kapanpun, tidak ada batasan sampai kapan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengajarkan anak-anak kita tentang misalnya sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat capek ya, udah dulu ya misalnya kan. Apakah kita hentikan? Di saat itulah kita memasukkan pendidikan tentang ilmu tentang sholat. Kita sampaikan mereka, nah ini sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat belum sempurna sholat zuhurnya, masih ada 2 lagi. Sholat subuh nanti kita sampaikan itu 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, sekaligus menyampaikan ilmu tentang jumlah rakaat sholat. Kalaupun memang usia mereka belum sampai ke situ, ya sudah istirahat saja dulu. Nanti lanjutkan lagi. Ini namanya dalam tahap pendidikan. Dalam tahap pendidikan. Tadi baru 2 ya, nanti 2 lagi. Bukan berarti kita boleh untuk melakukan selanjutnya, enggak. Tapi dalam tahap pendidikan kita kenalkan jumlah rakaat sholat zuhur ini sekian, asar sekian, maghrib sekian, subuh sekian.
Jangan kita hentikan sampai dia misalnya sholat zuhur 2 rakaat, udah ya udah nggak apa 2 rakaat aja. Biasa-biasa dari minta lagi dia. Sholat hari ini 2 rakaat lagi ya. Sholat zuhurnya. Nah, jadi itulah kesempatan kita untuk mengedukasi mereka tentang sholat. Begitu mungkin Pak ya. Wallahu alam. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan sharing yang lain. Ini kesempatan kita semua. Wallahu alam. Ya. Baik, kami buka kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan diskusinya, sharingnya tentang menumbuhkan cinta dan tanggung jawab anak kita dalam beribadah. Tidak hanya dalam sholat, bisa juga dengan yang lain. Silakan. Ada lagi? Dari ibunya mungkin? Atau testimoni mungkin. Ya, atau mungkin untuk bagi pengalaman dengan anak-anak di rumah mungkin. Silakan Bu, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mau tanya Ustaz, langsung saja. Bagaimana tips untuk membangunkan anak di pagi hari biar anak itu cepat bangun, sehingga kita tidak harus membangunkannya berkali-kali. Nanti kalau berkali-kali timbul emosi, baik emosi si anak maupun emosi si orang tua. Nah, kadang kita lakukan, kita bangun, nak bangun, sholat, balik kanan, balik kiri, kita sholat, mereka belum bangun. Setelah kita selesai sholat, kita datang lagi, bangunkan lagi, belum bangun juga. Kadang kita siram air sekali. Nah, baru terbangun dia, udah marah dia kan emosi. Jadi dia udah nggak kontrol. Sementara pagi itu kan memori masih kosong, tenang sekali. Begitu bangun itu maunya kan yang enak-enak, yang indah-indah didengarkan dan biarlah. Kalau udah timbul emosi kan situasinya itu kan nggak baik lagi. Nah, bagaimana tips untuk bisa membangunkan anak itu secara indah dan bijak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak untuk akhirnya pertanyaan tentang membangunkan anak dengan cara yang indah. Silakan. Ya, ini pasti kita alami semua. Ya Bu ya, pasti kita alami semua. Dan ini butuh trik, sekedar sharing mungkin nanti boleh Bu ya, boleh sharing nanti kalau ada yang lain dari bapak-bapak juga sharing. Kita sharing session ini. Di antara trik yang pernah kami lakukan kalau di rumah, ya, kami buat reward and punishment. Jadi dalam metode mendidik anak itu ada reward and punishment, memberikan penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman. Ada poin-poinnya memang. Kalau seandainya bangun subuhnya tepat waktu, kasih reward ini. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu kepada anak-anak, kalau nanti terlambat bangun, hukumannya ini, misalnya dikurangi uang jajan. Itu salah satu triknya. Jadi sebelum itu kita sampaikan kepada mereka. Nah, kita sepakati. Jadi bukan sepihak kita yang menentukan. Kita ajak, libatkan mereka dalam musyawarah. Jadi peraturan itu bukan milik kita, tapi milik semua. Mereka merasa terpanggil untuk menjalankan aturan itu. Ini bagian dari trik. Ya, tadi salah satunya reward and punishment. Ketika mereka bangunnya tepat waktu, rewardnya betul-betul kita berikan. Jangan janji-janji seperti janji-janji kampanye. Ketika udah terpilih, udah bangun subuh dia, nggak kita berikan. Nanti
Itu yang jadi semakin menjadi penyakit nanti. Muncul ketidakpercayaan kepada kita. Ya, marwah sebagai orang tua itu langsung runtuh pada saat itu. Ketika memang dia berhak untuk mendapatkan reward, penghargaan, diberikan, bertambah uang jajannya misalnya, harus diberikan. Ketika sudah berkali-kali kita bangunkan terus terlambat, walaupun ujungnya nanti pasti bangun juga karena mau sekolah, diberikan hukuman ya apa saja boleh, yang bersifat edukatif, mendidik. Yang tidak boleh tadi jangan sampai melukai secara fisik dan melukai secara psikis dengan ucapan kata-kata, misalnya macam-macam kita ucapkan yang nauzubillah. Jangan sampai nanti ketika kita ucapkan kata-kata itu bisa menjadi doa nantinya. Jadi hukuman yang sifatnya juga tetap edukatif. Misalnya bangun terlambat, nih harus menghafal beberapa ayat misalnya. Nggak boleh keluar rumah sebelum selesai membaca Al-Quran 1 halaman misalnya. Hukuman yang sifatnya tadi edukatif, mendidik. Yang dia ketika kita kasih hukuman itu dia merasa terhukum, bukan merasa enak saya main tiap hari aja kayak gini. Jadi hukumannya dikasih yang memang dia ada efek jerahnya. Misalnya dia merasa terbebani kalau seandainya seharian disuruh nyapu misalnya dari depan sampai belakang rumah, ada efek jerahnya. Jangan hukuman yang membuat dia semakin enjoy untuk melakukan pelanggaran selanjutnya. Jadi begitu Pak, ada trik-triknya. Kita buat itu hanya salah satunya. Mungkin ada lagi yang lain. Ya mungkin ada lebih ampuh lagi mungkin dari ibu-ibu. Ya, daripada kita misalnya ngomel setiap pagi, yang sampai kedengaran ke rumah tetangga misalnya. Ya. Nah, itu salah satu triknya. Kita buat kesepakatan. Wallahu alam. Itu hanya bagian dari trik saja. Ya. Saya yakin mungkin dari Bapak Ibu ini banyak. Masing-masing kita punya kreativitas untuk membangunkan anak kita. Ya. Ada yang mungkin pas dibangunkan itu harus dielus-elus dulu baru bangun. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Wallahu alam. Itu mungkin Pak ya. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Ustaz telah memberikan tip saya yaitu dengan reward yang paling sunnah. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi atau dari ibunya silakan Ustazah, dari ibunya. Ya, dari Bapaknya juga ya, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara mengajak suami untuk mau bekerja sama mendidik anak dalam hal ibadah terutama. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang sedang kejenuhan di sekolah gitu Ustaz. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Satu lagi dari Bapaknya. Siapa dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, karena ini tadi memang ceritanya sharing session, jadi saya hanya sedikit mau berbagi dengan pertanyaan yang tadi terakhir tadi soal membangunkan anak dengan punishment and reward ya. Jadi yang pertama-tama yang saya ingin bagikan bahwa kalau tidak salah saya juga di forum di sini ya, waktu itu juga kita bicara soal hukuman. Nah, waktu itu dikatakan bahwa hukuman itu tidak boleh hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi misalnya kalau hal-hal yang baik, misalnya kalau dia salah, dia misalnya cuci piring atau sapu. Jadi waktu itu saya masih ingat Ustaz Budi Asyari mengatakan bahwa hukuman itu tidak boleh hal-hal yang baik. Ya. Jadi karena nanti asosiasinya bahwa hal yang baik itu adalah hukuman. Jadi sehingga ada
rasa penolakan secara psikologis, itu saja. Jadi kalau kami sih kalau di rumah mungkin tidak pernah memberikan hukuman yang hal yang baik, misalnya ngaji atau enggak, tapi cukup dia hal yang misalnya berdiri di luar misalnya selama 5 menit supaya dia berpikir bahwa itu salah, begitu saja. Jadi kalau kita memberikan hukuman yang hal yang baik, asosiasinya secara psikologis bahwa hal yang baik itu adalah hukuman, itu nanti akan apa yang kurang baik juga ke depan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya tentang hukuman. Kalau Pak Ustadz mungkin bisa dijawab atau dikomentar. Baik. Ya, pertanyaan dari Ibu tadi ya tentang bagaimana cara kita mengajak suami untuk bekerja sama ya dalam mendidik anak untuk beribadah. Intinya adalah komunikasi, musyawarah. Ya, sebagaimana anak kita itu terlahir dari kerjasama yang baik antara suami dan istri, mendidiknya pun harus kerjasama yang baik. Jangan mendidiknya hanya kita serahkan kepada sepihak saja, istri atau kepada suami saja, yang lain lepas tanggung jawab. Jadi harus ada komunikasi. Kapan kita harus berkomunikasi? Carilah waktu yang kira-kira rileks. Jangan pada saat lagi capek, lagi emosi, mungkin lelah, ya. Cari waktu-waktu yang lagi mood, istilahnya, yang lagi santai, lagi tenang. Kapan kita bisa masuk untuk bisa berkomunikasi musyawarah? Disitulah bisa kita sampaikan. Jadi kedua belah pihak sama-sama merasa bertanggung jawab untuk mendidik anak. Bukan hanya satu orang atau 2 orang saja. Cari waktu yang pas. Pintar-pintar kita cari waktu. Ya, kita mungkin tahu kondisi di rumah, kapan suami atau kapan istri yang bisa waktunya bisa sharing, bisa bermusyawarah bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang anak yang jenuh tadi ya. Mungkin perlu istilah sekarang ini yang sudah menjadi istilah healing, ya. Mungkin suntuk di rumah, perlulah sekali-kali kita ajak jalan-jalan dia, rekreasi, rihlah yang menambah semangat untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada beribadah. Ini contoh yang pernah kami lakukan, sharing juga ini ya. Kami pernah melakukan dulu besok, tapi direncanakannya jangan waktu-waktu yang mendadak. Ada memang by design kita rencanakan, misalnya dengan musyawarah kita gimana kalau seandainya pekan depan kita sholat subuhnya nanti di masjid raya misalnya. Jadi memang ada persiapan. Mungkin jenuh selama ini cuma di masjid di kampung saja. Biar ada variasi, ayo kita nanti kapan-kapan semuanya serumah pergi kita sholat subuh di sana. Itu yang pernah kami lakukan dengan anak-anak. Jadi mereka jadi termotivasi juga. Ya. Sekaligus rihlah, jalan-jalan, dan rihlahnya itu ada maknanya, bermanfaat untuk memotivasi mereka cinta terhadap ibadah. Itu mungkin Bu ya. Jadi ada banyak cara itu diantaranya. Baik, kemudian sharing tadi dari Ustaz Allahumma sholli. Jadi ya itu salah satu sharing. Tapi betul apa yang beliau sampaikan. Tapi dari sisi lain juga ada hukuman di dalam agama kita itu yang dengan kebaikan. Contoh misalnya orang yang melanggar syariat Islam itu hukumannya kebaikan juga ada. Seperti berpuasa 6 hari berturut-turut untuk suami istri yang melanggar misalnya berhubungan di siang hari
itu kan salah satu hukumannya juga berpuasa, kebaikan juga di situ. Jadi ada efek yang bisa mengedukasi perbuatan yang tidak baik itu. Jadi ada efek kesananya. Jadi tidak bisa juga kita generalisir kebaikan itu bisa menjadi image, akan menjadi momok atau bisa melemahkan perbuatan baik itu sendiri. Karena di dalam ajaran syariat Islam kita, di antara hukuman efek jera dalam pelanggaran syariat itu juga ada ibadah kebaikan yang dilakukan, seperti membebaskan budak kalau dulu ya, kemudian memberikan makan, ya memberikan makan itu kan kebaikan juga, sedekah menyantuni fakir miskin 60 anak, 60 fakir miskin. Berpuasa juga kebaikan, bahkan itu juga memberikan efek kepada yang bersangkutan. Jadi ada sesuatu yang memang baik dan ada tidak baiknya. Wallahu alam. Terima kasih jazakumullah khairan Pak Didi atas sharing. Silakan. Baik, Bapak mungkin bertanya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin segan kalau bertanya langsung, maka boleh menuliskan pertanyaannya di kertas. Nanti dipersiapkan oleh para ustaz saya, silakan dibantu ustaz. Dan mungkin ingin menuliskan pertanyaannya, mungkin segan, maka boleh dengan kertasnya. Ya. Baca apa itu? Oh, ada sesuatu ya tadi. Soalnya. Masuk Karanganyar ya, Ustaz? Udah lama nggak pernah masuk Karanganyar lagi nih, Ustaz? Ini terakhir apa kemarin tuh? Sebelum puasa ya? Iya, Ustaz. Iya. Hari Ahad masih ada tuh kosong nggak? Hari Ahad itu yang rutin Ahad di minggu ketiga ini biasanya. Minggu ketiga, Ustaz. Di Masjid Kuba biasanya. Salah satu kita minggu ini lagi, Ustaz. Insyaallah. Baik, ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusuf, wali dari Mahmududdin kelas 4 Putra. Ingin menanyakan apakah perlu waktu khusus untuk kita mengajarkan ibadah kepada anak? Mungkin bukan cuma sholat atau spesifiknya bolehlah sholat. Apakah perlu waktu khusus untuk kita mengajarkan sholat itu? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf atas pertanyaannya. Silakan. Waktu khusus ya? Ya, Mas khusus. Ya, tentang waktu khusus, apakah perlu waktu khusus mengajarkan mereka tentang waktu sholat? Ya, ada waktu khusus juga perlu untuk fokus ya. Jadi teorinya kemudian prakteknya, ada kalanya juga sambil kita ajak mereka ke masjid ya. Di rumah juga begitu, kita kasih contoh, nanti kakaknya nih praktek, misalnya kakaknya praktek sholat, dilihat nanti sama-sama kita lihat nanti ya, jadi perlu juga dalam keluarga seperti itu untuk menumbuhkan tadi kecintaan mereka kepada ibadah, kepada sholat terutama. Nanti satu orang misalnya adiknya, ini juga melatih mental mereka, menguatkan mental mereka. Di samping mereka kita berikan pendidikan tentang ibadah, tentang sholat, juga menguatkan mental mereka, mental untuk berinteraksi dengan yang lain. Karena ada yang kadang ada anak tuh minder ya, untuk tampil, kurang percaya diri. Nah, jadi ada waktu khusus, penting ada waktu khusus ya, sebagai bentuk perhatian kita bahwa ini kewajiban kita yang harus betul-betul kita pelajari. Bukan ilmu turun temurun,
berdasarkan penglihatan saja. Ya, karena dengan fokus itu ketika kita ajarkan itu efeknya juga sangat besar. Sambil bukan hanya sekedar mengajarkan mereka tentang teori sholat, tentang praktek sholat, tapi perhatian tentang urgensi sholat itu sendiri, itu juga perlu kita internalisasi. Sholat itu bukan hanya sekedar ibadah fisik misalnya. Nah, jadi kalau kalau hanya sekedar sambilan-sambilan kita ke masjid, kita ajak ke masjid, pulang ke rumah nanti, ya itu memang sudah bagian dari yang harus kita lakukan. Tapi fokus waktu khusus juga penting. Dan sekaligus juga mengajarkan, menyampaikan kepada mereka tentang makna sholat itu sendiri. Ya, sambil duduk santai, nggak mesti harus formal betul, sambil santai-santai saja. Ya, bisa juga cari waktu-waktu yang kosong keluarga, yang semuanya bisa terlibat di situ. Jadi perlu semuanya menjadi bahan perhatian. Ya, ketika keterlibatan semua kita dalam keluarga itu, perhatian kita terhadap ibadah ini menjadi besar, itu semakin rasa terpanggil mereka untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik juga akan semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi perlu waktu khusus juga. Wallahu a'lam. Ya. Baik, dari para ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin saya ingin bertanya kepada para ustazah dan ustazah. Bagaimana caranya dalam menghadapi atau mendidik anak itu, para ustazah yang di sekolah ini begitu lembut dan sabar menghadapi anak-anak didiknya. Mungkin khususnya saya, Ustaz, dengan kesibukan dan berbagai macam beban, maka kesabaran itu mungkin saya rasakan agak kurang, ya Ustaz. Jadi bagaimana caranya seperti para ustazah yang ada di sekolah begitu sabar dan lembut menghadapi anak-anak yang mungkin saat usia sekarang ini saat lasak-lasaknya, ya Ustaz. Kemudian bagaimana sikap kita orang tua saat kita menghadapi anak, misalnya kita mengajak dia atau bertanya kepada dia, abang apa udah sholat, atau adik udah sholat, iya mak, nak tolong ini, iya mak, tapi dia tidak melakukan, Ustaz. Dia hanya menjawab iya mak, tapi dengan tidak ada tindakan apapun. Nah, bagaimana kita menghadapi si anak yang berulang kali iya mak, tapi tidak ada tindakannya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya terlebih dahulu akan minta komentar dari Sabtu nanti baru dari para ustazah yang sabar ya. Silakan. Ya, ini luar biasa ya. Pendidikan dengan kelemah lembutan, sabar, betul-betul wastabir alaiha, ya, betul-betul sabarnya itu kalau bahasa Jawanya apa? Swabar. Betul-betul swabar. Nanti kita minta trik-trik mereka. Apakah ada momen-momen khusus dikumpulkan semua gurunya ini, mereka dibekali sehingga bekal dalam mendidik itu betul-betul dirasakan oleh anak-anak didik kita. Karena memang kelemah lembutan itu salah satu efek yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah. Ketika kan ada kisah Arab Badui yang mengotori masjid, ya, mengotori masjid, tapi ketika dilihat oleh sahabat marah, rasanya mau dipukul oleh sahabat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah biarkan sampai dia selesai melepaskan hajatnya di situ. Rasulullah sampai membiarkan. Betapa pendidikan dari Rasulullah sambil berdakwah juga Rasulullah, tanpa menghukum, bahkan tanpa menghukum, udah jelas-jelas di situ salah mengotori masjid tempat beribadah dengan najis. Tapi Rasulullah biarkan dia sampai melepaskan hajatnya. Udah situ kotoran tadi disuruh sahabat lagi membersihkannya.
apa enggak? Tambah emosi. Tapi efeknya kita lihat kemudian setelah itu, orang yang tadinya berbuat buruk, efek dari perlakuan sikap dari Rasulullah SAW itu tadi, itu yang paling mengena. Nah, jadi memang butuh kesabaran yang, kuota kesabaran yang banyak. Nah, mungkin kita minta triknya nanti nih dari ustazah dan para ustadz di sini di SDIT Luqmanul Hakim, ya. Sehingga anak-anak kita juga pengaruhnya kepada mereka sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya? Lupa. Kepada ustazahnya juga ya. Apa? Oh iya. Baik. Dia bilang iya tapi tidak dilakukan. Ya. Dan ini juga momen kita mengedukasi mereka. Momen kita mengedukasi mereka tentang kata-kata iya dan tidak. Antara kata-kata dan perbuatan itu tidak seiring, tidak selaras. Ini butuh komitmen. Kalau dia katakan iya, kasih komitmen. Kapan akan dilakukan? Jeda waktunya itu kapan? Ya, kira-kira mama tunggu berapa menit lagi nak? Iyanya baru bisa dilakukan. Itu salah satu trik juga. Jadi jangan kita bilang kita ajak mereka, kita suruh mereka sholat, iya mak, tapi terus kita pergi kemana-mana, nggak peduli dan nggak perhatian lagi. Setelah itu seolah-olah kita sudah lepas tanggung jawab. Tapi tunjukkan bahwa kita memang perhatian. Iyanya kapan nak? Berapa menit lagi? Begitu. Jadi kita kasih limit waktu, kita kasih limit waktu batas. Jangan sampai setelah anak kita bilang iya, terus kita pergi, anak kita juga pergi. Nah, besok-besok akan terulang terus nanti. Tapi kalau kita kasih batas dan limit waktu, dia merasa beban pikirannya juga terbebani. Oh, berarti saya harus menyelesaikan, dikasih waktu sebentar lagi, baru nanti dilakukan. Karena memang tidak bisa. Sama seperti kita juga, suami dan istri juga begitu. Ya. Para bapak, ya, para suami, ketika kata istri, ya Pak, Abi misalnya, tolong belikan beli apa sayur misalnya ke pajak. Ya Mi, ya Mak, ya Bu misalnya kan. Tapi masih pegang handphone juga. Ditungguin Bu, ditungguin sampai betul-betul bangun dan bergerak. Dan begitu juga dari kepada anak-anak kita tadi, dikasih limit waktu dan batas. Itu diantaranya. Mungkin nanti ada trik-trik juga dari ibu-ibu yang lain atau dari bapak-bapak yang lain. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya kita akan mendengarkan tip dan trik dari para ustazah yang ada sabar. Ya, kepada Ustazah Yen atau wali kelas, silakan untuk menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Mendidik dengan sabar, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang kebetulan memang Ibu adalah wali murid dari mas saya, Alari. Bagaimana tips-tipsnya agar bagaimana guru bisa sesabar itu dalam mendidik dan menyuruh sesuatu perbuatan kepada anak. Kalau saya pribadi dan Ustazah Kusuma di kelas, kami akan menyentuh hati anak terlebih dahulu supaya ia bisa mengikuti arahan kami. Dan selain itu juga kami akan ngasih yang kayak Ustadz bilang tadi itu seperti reward dan punishment. Karena setiap pagi itu kami bakalan tanya setelah halaqah siapa yang ada sholat subuh, dan rata-rata alhamdulillah semua anak tunjuk tangan. Nah, mungkin itu terlepas dari benar atau tidaknya. Tetapi di balik kejujuran itu kami akan kasih reward ke anak
Dan di balik ketidakjujuran itu kami akan kasih punishment kami. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nuriza yang telah memberikan menjawab pertanyaan dari ibu kita. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari bapaknya atau dari ibu. Ya, silakan Bu. Mungkin. Ya, juga ada di kelas ya. Saya kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya anak yang paling tua itu masih kelas 6 SD. Dia, jika saya suruh sholat, dia katanya sholat. Tapi kalau sudah saya cek lama-lama ketahuan dia tidak sholat. Tapi begitu ketahuan dicek tidak sholat, terus langsung pas pada sudah jam beberapa jam saya ganti ya Bunda. Dia ganti di kodanya sholatnya. Terus satu lagi Ustaz, adiknya yang kelas 2 misalnya sholat zuhur 4 rakaat, dia tahu itu zuhurnya 4 gitu, tapi dia sholatnya selalu 2. Jadi begitu Di kosornya Bu ya? Iya, begitu adik tahu itu berapa, tahu berapa 4, jadi kok iya tambah 2 lagi, saya bilang ulang lagi, dia nggak mau, tetap tadi udah 2 kurang 2 lagi tambah 2. Jadi bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu ada pertanyaannya, itu sejak dulu ada pertanyaan dari Ya, ini kebiasaan anak yang berkata kurang jujur ya. Ketika ditanya udah sholat, ada yang bilang udah tapi sepertinya belum setelah kita cross check. Dan itu sebetulnya itu sudah bagian dari bentuk perhatian kita mendidik mereka. Ketika kita telusuri, kita cross check, itu sudah secara langsung atau tidak langsung memberikan kesan kepada anak kita bahwa kita sangat perhatian dengan waktu sholat, dengan sholat yang mereka lakukan. Ya. Mudah-mudahan terus saja dilakukan itu Ibu ya. Jadi biar mereka punya kesadaran bahwa sholat itu sesuatu yang memang harus diperhatikan. Sampai-sampai orang tua saya ngecek, menelusuri, itu artinya sudah betul-betul memberikan efek yang sangat baik kepada anak. Lalu kemudian dia bersedia untuk mengqadanya, ya walaupun sudah lewat ya mengqadanya. Nah, ditambah 2 lagi misalnya. Ya. Kalau untuk tahap awal-awal ya nggak ada masalah, tapi jangan sampai keseringan. Nanti dikira, oh berarti besok-besok boleh nih 2 rakaat, habis itu 2 rakaat. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan berarti 2 rakaat terus nanti. Nah, jadi perlu disampaikan dengan tadi jumlah-jumlahnya terus, sekaligus saja kita mengedukasi, mendidik mereka, ngasih tahu zuhur itu nggak bisa dikorting kecuali kalau kita dalam perjalanan bilang. Nah, jadi itu kan sekaligus mengajarkan anak kita tentang ilmu mengqasar sholat. Mengqasar sholat bukan waktu dalam kondisi sedang santai, dalam kondisi tidak ada halangan dan rintangan. Itu boleh nak kita qasar 2 rakaat sholat zuhur kalau kita dalam perjalanan. Tapi kalau kita dalam kondisi santai nggak boleh. Nah, itu menjadi peluang kita juga untuk menyampaikan itu. Maka tadi penting juga kita punya bekal ilmu tadi ya. Jadi terus saja dilakukan itu Bu ya. Satu tadi ya. Baik, demikian. tips kajian agak susah jadi sesuatu. Yo, bagaimana tips bagaimana mendinginkan hati anak yang agak susah diajak salat Jumat? Ini perlu sharing juga ini. Bapak-bapak yang punya anak laki bisa sharing kita gimana pengalamannya kalau trik yang biasa saya lakukan dengan anak laki saya. Kami di rumah
Ya, biasanya kebetulan satu lorong kami itu banyak juga anak laki-lakinya. Jadi mereka punya kelompok dan alhamdulillah berkelompoknya mereka itu positif. Izin nanti Bi, abang duluan ya, mau jemput kawan-kawan pergi sholat. Nah ini bagus. Pas lagi nggak moodnya, kita ajak. Misalnya sholat Jumat nanti pekan depan ikut Abi ya, nanti ke sana kebetulan ada tugas misalnya khutbah Jumat di sana ikut. Kita kalau kebetulan nggak ada jadwal misalnya, kita cari sholat masjid yang enak yang ada AC-nya. Nah, cara mendinginkan kan dingin tuh. Jadi dingin ya. Cari masjid yang adem bisa mendinginkan. Karena anak-anak suka yang dingin. Cari masjid yang dingin yang ber-AC. Ya, bisa dingin tuh insya Allah. Itu kalau trik dari yang biasa kami lakukan di rumah seperti itu. Diajak kemana? Betul. Kita pergi ke sholat ke PTP ya, di sana enak ada AC-nya. Nah. Atau tadi kalau memang anak nih kadang kalau sudah agak besar udah mulai menjaga jarak dengan kita. Mereka udah mulai punya geng-gengnya lah istilahnya. Tapi kalau kelompok mereka itu bagus, nggak apa-apa kita biarkan saja. Nah, abang sama kawan-kawannya pergi ke masjid ya. Yaudah nggak apa-apa, pergi sana sama kawan-kawan nggak apa-apa. Ajak mereka. Abang juga dapat pahala tuh ngajak kawan-kawan tuh pergi ke masjid. Gara-gara abang ajak mereka ke masjid, dapat pahala sebanyak itu. Jadi ada trik yang bisa banyak kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kami sebagai guru jika tips memberikan reward dan punishment yang telah diberikan dalam mendidik anak itu tidak ada efeknya? Adakah tips lain Ustaz? Syukran. Ya. Adakah tips lain? Putar lagi, cari ide kreativitas yang lain lagi. Kita udah kasih punishment, ternyata belum berefek. Misalnya, cari lagi terus. Kira-kira cari di mana titik kelemahan, titik efek jerahnya di mana. Sekreativitas mungkin. Ya, mungkin seperti tadi ya, punishment itu bisa juga hukuman yang membuat dia menjadi beban, kemudian atau diberikan tanggung jawab kepada dia, kepada anak tadi. Dengan tanggung jawab sehingga misalnya disuruh untuk berapa kali sholat nanti harus jadi imam misalnya kalau yang laki-laki. Kalau nanti masih juga cari trik-trik yang lain lagi yang pokoknya terus saja dilakukan, trik-trik yang bisa terus menyadarkan, menumbuhkan tanggung jawab mereka kepada kewajiban dalam beribadah tadi. Dan ini kreativitas dalam punishment ataupun reward tadi perlu sharing bersama-sama. Tidak bisa hanya kita pikirkan sendiri. Sesama mungkin wali-wali kelas jadi guru-guru kelas juga saling sharing. Saya pikir pasti banyak ide-ide yang belum kita dapatkan, yang belum kita lakukan, yang bisa kita sharing bersama. Nah, perlu duduk bersama. Mungkin ada forumnya nanti, forum para guru kelas ya, untuk pembinaan ke depan. Dicari trik-trik yang bisa menumbuhkan mereka, kewajiban mereka terhadap kewajiban untuk beribadah. Ya, itu saja sebetulnya. Ya, intens untuk menumbuhkan perhatian kita.
termasuk kepada reward dan punishment tadi. Wallahu alam. Baik, kami berikan kesempatan lagi kepada ibu yang mungkin masih ada yang ingin berdiskusi atau sharing. Saya menunggu ibu tadi, saya sampaikan kembali bahwasanya insya Allah kegiatan parenting ini kita laksanakan setiap bulan di setiap pekan ketiga untuk kelas 3 dan 4. Maka kami berharap Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu pada hari Ahad ketiga atau 4 untuk datang pada acara parenting bulan kita. Baik, kalau memang tidak ada, dari saya boleh mengajar. Boleh. Saat ini dari saya pribadi, Ustaz, tentang bagaimana manajemen waktu, Ustaz, antara antum kan seorang ayah, suami dengan anak yang orang tadi, kami juga berkarir di luar sebagai dosen dan juga mengisi pengajian. Bagaimana manajemen antum membagi waktu, Ustaz, sebagai seorang ayah, seorang suami dan juga mengisi pengajian? Gimana, Ustaz? Sekedar sharing, mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kadang terus terang saya sampaikan, kadang kewalahan juga ya, sebagai manusiawi kadang kewalahan bagaimana kita memanage waktu, kejar-kejaran dengan waktu, apalagi di pagi hari dengan tempat sekolah yang berbeda. Ada yang 3 lokasi di waktu yang sama, yang ini harus tepat waktu sampai, kita juga ke kantor cepat waktu juga mengajar, mengisi pengajian lagi misalnya. Nah, ini kerjasama suami istri yang perlu dikomunikasikan. Dari awal memang sholat itu saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika kita mencoba untuk perhatian kita terhadap sholat itu kita terus tingkatkan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Allah akan berikan kemudahan pada kita untuk mengatur waktu di saat-saat kita sedang padat kegiatan. Nah, perlu tadi komunikasi dengan istri. Kalau kebetulan lokasi sekolah pengantaran anak kita sekolah misalnya berbeda, perlu berbagi tugas. Karena kebetulan di rumah juga ada yang besar dan ada yang kecil, ya, ada yang bantu juga di rumah di pagi hari saja, yang bantu di rumah, komunikasi juga dengan yang bantu di rumah. Jadi bagaimana kita menyesuaikan waktu ketika mengantar anak, kemudian ketika mengisi pengajian, ada komunikasi ya dengan anak, dengan istri. Ketika kita akan keluar, jangan sampai ketika kita keluar itu anak istri nggak tahu, tiba-tiba hilang begitu saja di telan zaman. Nah, ini sehingga anak di rumah terlantar, apalagi kalau masih ada yang kecil-kecil, belum lagi nanti istri mau menyusui anak, kemudian mohon maaf mungkin anak mau dicebok. Ketika kita pergi keluar tidak ada informasi, nah ini galabakan. Harus ada komunikasi tentang manajemen tadi. Dan ya kadang sesekali sering juga kewalahan. Nah, kewalahan. Dan ini bagian dari kelemahan kita tentunya yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia. Mau tidak mau kadang harus kita bawa ke tempat kita ngajar. Kita titip sebentar. Ya. Ini bagian dari dinamika yang tidak bisa kita lepaskan. Ya. Jadi disitulah letak betapa mahal dan berharganya waktu itu. Ketika kita berbagi tugas, berbagi tanggung jawab dengan istri, suami dan istri, itu terasa sekali waktu itu sangat berharga, ya, terutama di pagi hari. Mobilitas waktu di pagi hari itu sangat luar biasa. Belum lagi ditambah jalanan sudah mulai waktu yang padat-padatnya di jalan. Nah, ini juga luar biasa. Ya, jadi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara suami dan istri, menyesuaikan dengan kebiasaan kita sehari-hari, dengan tugas kewajiban kita di mana tempat kita bekerja, dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, insya Allah akan bisa terminimalisir itu dengan sendirinya. Tentunya perhatian kita tentang
tentang sholat. Maka salah satu pesan Rasulullah ya dalam suatu ketika Rasulullah SAW ketika mengalami kegoncangan, mengalami masa-masa sempit, ya susah, sulit, beliau berpesan. Nah, beliau berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari At-Tabrani juga. Idza nazalat bi ahlihi syiddah au dhiq. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah dalam keluarga Rasulullah itu terasa suasana yang sudah mulai menghimpit, misalnya ada kondisi-kondisi di mana kurang mood, ya. Yang pertama kali beliau lakukan adalah amarahum bis shalah. Beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat. Perhatian terhadap sholat itu jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Nah, lalu kemudian dalam di hadis yang lain juga dalam ungkapan yang berbeda, bahkan ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang lafaznya dari Rasulullah SAW. Yaqulullah taala, ya bani Adam tafarragh li ibadati. Fokuslah, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Ketika engkau fokus beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan ini sifatnya yang fisik, yang materi dan non materi. Ketika kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan pastinya juga dari jalan yang kita sangka-sangka juga. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Nah, ini diantara pesan-pesan Rasulullah ketika kita kesulitan mungkin memanage waktu, kita perlu evaluasi juga. Sholat saya seperti apa? Perhatian saya terhadap sholat seperti apa? Bisa jadi itu berefek pada aktivitas kita. Kekurang cermatan kita mengelola waktu, ini pasti tidak bisa kita lepaskan. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih.